Ya, Love, kenalin diri dulu. Islam, Kristen, silakan. Saya Kristen, Bang Edis. Kristen. Silakan Love, Ma- apa yang mau Anda utarakan, maksud dan kedatangan Anda kemari ngapain? Silakan. saya mau bertanya, seperti yang Bang Edis bilang, kalau dalam Muslim itu, dalam Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal, kan? Memang boleh, ya. Orang Islam satu-satunya nabi yang membolehkan berdusta itu cuma Nabi Muhammad. Iya. Terus Makanya umatnya boleh berdusta dalam 3 hal. Nggak dalam semua hal loh. Bukan dalam segala hal boleh bohong, tapi dalam 3 perkara itu. Salah satunya istri boleh bohongin suami, suami boleh bohongin istri. Itulah ajaran Muhammad. Pertanyaan saya, Bang Edis, di dalam Yosua 2 ayat 1 sampai 24 kisah Rahab. Bang Edis tahu nggak kisah Rahab? Tahu sekali saya. Baik. Jadi memang di situ ya bagaimana Rahab di situ menyembunyikan orang Israel ya yang datang ke rumahnya seperti itu. Ini pertanyaan bagus. Ini pinter, ini Anda pinter, bagus. Saya senang kalau begini diskusi. Iya, Bang Edis, karena saya sering mendengar, jadi saya juga sering baca Alkitab, jadi saya bisa. Baik. Nah, jadi karena Rahab menyembunyikan mata-mata, kan Yosua mengutus pengintai ya ke kota Yeriko. Nah, kemudian orang-orang Yeriko itu datang ke rumah Rahab itu. Kemudian akhirnya Rahab itu berbohong kepada mereka bahwa saya nggak lihat mereka, begitu kan? Nah, itu tidak menjadi dasar, itu hanyalah suatu peristiwa bagaimana Rahab itu membantu Yosua, membantu para pengintai. Di situ bukan sedang mengajarkan boleh berbohong. Jadi kita harus bisa membedakan peristiwa dengan pengajaran. Banyak di dalam Alkitab itu peristiwa, tetapi bukan pengajaran. Contoh misalnya. Di dalam Alkitab ada tidak peristiwa bagaimana Daud akhirnya tidur dengan Batseba? Iya, Bang Edis. Tetapi apakah itu pengajaran? Oh, berarti Oten harus tidur dengan Batseba. Tidak. Bukan pengajaran, itu peristiwa. Nah, bagaimana orang-orang Israel menyikapi peristiwa itu? Kan itu. Nah, menurut yang barusan kita baca, lalu bagaimana dengan Rahab yang dibenarkan? Nah, Rahab itu dibenarkan karena dia membela orang Israel. Karena dia tahu bahwa kota Yeriko ini akan diserahkan ke tangan orang-orang Israel. Nah, bukan masalah bohongnya di situ, tetapi masalah bagaimana Rahab membela orang Israel, begitu. Dimanapun yang namanya bohong itu sudah pasti adalah suatu ketidakbenaran seperti itu. Oh, berarti harus pandai membedakan peristiwa sama pengajaran ya, Bang Edis? Betul. Jangan seperti orang Muslim ketika mereka membaca di dalam raja-raja, kitab raja-raja, kan ada seorang juru minuman raja. Jadi juru minuman datang kepada orang Israel yang sudah dikepung 3 bulan lamanya. Nah, ketika sudah dikepung, sudah kelaparan, datang juru minuman berbicara. Lalu juru minuman itu berkata, "Hei, bukankah aku juga diutus kepada orang-orang yang ada di balik tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya?" Nah, itu adalah perkataan cemoohan, bukan ajaran. Atau bagaimana ketika orang Muslim membaca di dalam Amsal itu, ya, suamiku dalam perjalanan jauh, baiklah kita menikmati asmara. Ini ajaran katanya. Dibaca sampai selesai, bacanya sampai selesai. Nah, bukankah di situ dikatakan itulah orang-orang laki-laki yang mau masuk ke dalam jerat iblis, jerat setan, yang mau mati, kan seperti itu. Nah, makanya kalau membaca, kita harus bisa membedakan peristiwa dengan pengajaran. Seperti itu. Ya, betul Bang Edis. Paham.
Oke, hanya itu? Oke, oke, hanya itu Bang. Oke, Makasih. baik. Baik, saya Makasih, bye-bye. turunkan ya. Bye-bye. Baik.